bentuknya singular. Kalau kata benda itu lebih dari satu, kita sebutnya plural. Yuk kita lihat pengertiannya dalam bahasa Inggris singular itu. Yang pertama kita lihat dalam slide ini. Singular is something to indicate that the noun is one. Jadi apa? Singular itu untuk mengindikasikan bahwa noun atau kata benda itu artinya ada satu. Kemudian kita lihat bawahnya. Plural. Plural is something to indicate that the noun is more than one. Jadi bahasa Indonesianya apa? Plural itu untuk mengindikasikan bahwa kata benda tersebut lebih dari satu. Nah, apa saja yang meliputi kata benda itu? Yang meliputi noun itu apa saja? Yang meliputi kata benda itu adalah person. Kemudian apa lagi di situ? Ada place. Kemudian ada thing. And then idea. Benar. Bahasa Inggrisnya kata benda itu yang meliputi orang. Bahasa Inggrisnya orang. Kemudian apa itu? Di situ ada lagi place, tempat, yang meliputi tempat bangunan itu termasuk kata benda. Kemudian ada lagi thing. Thing itu benda, baik benda hidup ataupun benda mati. Bahasa Inggrisnya itu termasuk kata benda. Kemudian idea. Idea itu apa? Idea itu ide. Kalau kamu punya ide, nah ide itu termasuk kata benda. Lanjut, kita lanjutkan. Yuk, kita lihat gambar di samping. Ada gambar siapa ini? Oh, gambar BTS, benar. Yang satu hanya ada Jin saja. Yang satu ada semua member BTS. Yang sendiri, Jin sendiri itu namanya singular. Kalau yang bareng-bareng itu yang namanya plural, ingat ya. Jadi ini kalau sendiri ini namanya singular. Kalau lebih dari satu namanya plural. Oke, yuk kita lihat penjelasannya lebih. Singular versus plural. Singular itu yang bagaimana? Singular itu depannya ditambahi artikel atau artikel en. Sebelum kata bendanya itu kamu tambahi a atau an. Kita baca atau en. Contohnya di sini ada Son Heung-min. Son Heung-min itu seorang pemain sepak bola. Jadi ini dia a player, a football player. Terus kemudian yang bawahnya ada apple. Apelnya cuma ada satu, jadinya an apple. Loh, bagaimana nih cara membedakan pakai a sama pakai an? Nah, kalau kata bendanya itu, kamu dalam kata benda, huruf depannya itu huruf konsonan atau huruf mati, kita pakai a. Contohnya player tadi, player depannya p, jadi pakai a atau e. Kemudian apple, kalau dalam kata benda itu
ada 5 apel di situ. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? 5 apples. Setelah kata benda kita tambahi s. Oke, bagus. Masih ingat tadi gambarnya BTS tadi? Ada Jin sama, yuk kita buat kalimat ya. Ada Jin sama para anggota BTS. Kita lihat contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, Jin is titik-titik of BTS. Kira-kira pakai a member atau members kira-kira. Yuk kita lihat. Apa kira-kira jawabannya? Benar. A member, karena Jin hanya ada 1. Jadinya Jin is a member of BTS. Jin adalah seorang member dari BTS. Kemudian kalau kalimat yang berikutnya ada Suga MMN. Jin are titik-titik of BTS. Kita pakai a member atau members kira-kira. Benar, pakai members karena kata bendanya lebih dari 1 orang ada. Siapa tadi? Ada Suga, ada MM, ada Jin, ada 3 orang. Jadinya tambahi S, members of BTS. Sudah ada pandangan? Oke. Mrs. K lanjutkan kalau begitu. Untuk beberapa kata benda memang ditambahi S di belakangnya. Contohnya, kamu bisa baca di sini ada bottle menjadi bottles. Selanjutnya ada cup menjadi cups. Oke, selanjutnya ada pencil menjadi pencils. Seperti itu. Hanya ditambahi S di belakangnya, itu sudah penanda lebih dari 1. Tetapi ada beberapa kata benda yang tidak ditambahi S, tapi ditambahi ES. Untuk apa itu yang tambahi ES? Itu apa aja? Kita lihat. Kalau kata benda itu dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya akhirannya CH, X atau S, atau yang kedengarannya seperti huruf S, nanti kita tambahi ES di belakangnya. Bukan S tapi ES. Contohnya kita lihat box akhirannya X, box menjadi boxes. Oke. Watch itu akhirannya CH. Jadi bentuk pluralnya menjadi watches. Watch itu apa sih? Watch itu jam tangan. Jam tangan itu bahasa Inggrisnya watch. Kemudian ada bus. Bus itu akhirnya huruf S. Kalau banyak menjadi buses. Seperti itu. Lanjut. Selain itu, selain ditambah ES, ada yang kita berubah. Contohnya, untuk kata benda yang akhirannya F atau FE, nanti kita rubah menjadi V, kemudian ditambahi ES. Contohnya ada wolf. Wolf itu apa bahasa Indonesianya? Nah, serigala. Wolf, serigala. Kalau serigalanya cuma 1, kita wolf. Kalau ada sekumpulan serigala, ada lebih dari serigala, ada lebih dari 1 serigala, jadi wolves. F-nya lagi berubah menjadi V, kemudian ditambahi ES. Seperti itu. Ada wife menjadi wives, kemudian ada knife menjadi knives, ada elf menjadi elves, seperti itu. Sudah? Mrs. K lanjutkan sekarang. Yuk, selanjutnya. Kemudian untuk noun, untuk kata benda yang akhirannya Y, tetapi sebelum Y itu adalah huruf mati atau huruf konsonan, Y-nya berubah menjadi I dan ditambahi ES. Kita lihat contohnya. Ada kata city. City itu bahasa Indonesianya bukan city itu ya. City kalau bahasa Jawanya city itu kan rumah, tanah. Ini city bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah kota. City kalau hanya ada 1 kota, jadinya city. Kalau kotanya lebih dari 1 menjadi cities. Gimana? Y-nya menjadi I, kemudian setelah I ditambahi ES. Ada lagi ada fly. Fly itu kalau kata kerja artinya terbang. Tapi untuk kata benda fly itu lalat. Lalat itu bahasa Inggrisnya fly. Kalau lalatnya cuma 1 nemplok di tanganmu,
on the sea. Lanjut ya. Lanjutkan Misiska sekarang. Kemudian ada kata singular dan plural, itu bentuk jamaknya sama bentuk tunggalnya berbeda sama sekali. Ada child menjadi children, child itu tunggalnya, children itu jamaknya. Kemudian ada women menjadi women, itu ada tunggalnya sama jamaknya. Kemudian ada goose, goose itu angsa sama menjadi geese. Selanjutnya ada foot, kalau giginya satu foot, kalau giginya lebih dari satu feet. Selanjutnya ada kaki, foot, kalau kakinya satu foot, kalau kakinya lebih dari satu jadinya feet. Ingat ya, foot sama foot hampir sama pengucapannya tapi beda. Food materi D, berakhiran D itu makanan. Kalau food terakhirnya huruf T adalah kaki. Giling-giling, diingat-ingat. Yuk kita lanjut. Selanjutnya ada kata singular dan plural itu yang sama. Mau bentuk tunggalnya atau bentuk jamaknya itu sama. Tidak berubah, tidak ditambahi S, tidak ditambahi ES juga, tidak berubah menjadi Y, menjadi I seperti tadi. Tetap seperti ada sheep, domba. Domba itu mau domba yang satu atau dombanya lebih dari satu, kita tetap pakai sheep. Contohnya, I have a sheep. Saya mempunyai satu domba. Saya mempunyai seekor domba. Kemudian, I have 3 sheep. Saya mempunyai 3 domba. Tidak usah ditambahi. Selain sheep ada apa lagi? Ada deer. Kemudian ada apa itu? Species. Kemudian ada fish. Ada juga ship, kapal. Itu tidak ada bentuk jamak sama bentuk tunggalnya itu sama. Selanjutnya ada kata benda yang hanya mempunyai bentuk jamaknya saja. Mereka selalu bentuknya selalu lebih dari satu, selalu jamak. Seperti apa? Trouser. Trouser itu apa? Celana panjang. Celana panjang satu paket kok. Dan mungkin celana cuma sebelahnya doang. Yang satu celana, yang satu kok. Ada mungkin nggak jadi satu. Jadi kalau celana, kemudian ada jeans, ada glasses, kacamata, ada step, langkah, kemudian ada style, tangga, ada custom sama tropics, itu selalu mempunyai bentuk jamak. Mereka nggak mempunyai bentuk tunggal. Kemudian setelah kata benda yang hanya mempunyai bentuk plural atau hanya mempunyai bentuk jamak, kita ada juga kata benda yang kelihatannya berbentuk jamak tetapi sebenarnya itu tunggal. Dia hanya mempunyai bentuk tunggal tapi terlihat seperti jamak. Yuk kita lihat apa aja saja sih. Ada news. News itu berita. Berita itu belakangnya ada S-nya. Tetapi itu sebenarnya tunggal. Tidak ada newses, berita-berita. Aku lihat berita-berita. I watch newses. Itu tidak ada. News hanya ada satu. The news at 6:30 p.m. Beritanya pada jam 6.30 malam. Seperti itu. Selain itu ada athletics, kemudian linguistics, kemudian darts, ada juga biliar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yuk kita lanjut. Sekarang Miska mau tanya, ada tugas di sini? Yuk coba kita kerjakan. Kita pilih ya. Yang nomor 1, I have apa kira-kira? Novel atau novels? Ya benar, I have novel karena ada A di depan. Jadi novelnya hanya 1. Aku mempunyai sebuah novel. Kemudian selanjutnya nomor 2, she has eraser. Kira-kira a atau an? Ya benar, jawabannya an.
Eraser, karena eraser depannya huruf hidup, yaitu huruf E. Jadinya she has an eraser. Dia mempunyai sebuah penghapus. Selanjutnya, number 3. His eyes is short-sightedness. So, he wears titik-titik. Kira-kira apa ini? Ah, betul. Jawabannya glasses. Kenapa glasses? Karena kacamata hanya mempunyai bentuk jamak. Kan tidak mungkin kacanya hanya satu, yang satu tidak ada kacanya. Atau cuma pakai satu bolongan gitu. Tidak kan? Jadi kalau kacamata selalu mempunyai bentuk jamak. Selanjutnya number 4. My brother is playing darts. Nah, karena hanya mempunyai satu bentuk darts pakai S, tidak ada dart, tidak ada. Ya, selanjutnya number 5. She is the only titik-titik in her family. Kira-kira apa? Benar. Child. Dia anak tunggal atau anak satu-satunya di keluarganya. Seperti itu. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan. Nah, di sini ada kotak-kotak ini, ada tabel singular, ada tabel plural. Oke. Untuk tabel singular sama plural ini, kamu cari benda-benda yang ada di kamar kamu, kemudian tulis bentuk singular dan bentuk pluralnya. Seperti yang sudah ada di contoh yang sudah Mrs. K tulis di sini, ada book sama books. Singularnya book, pluralnya books. Coba sekarang kalian coba cari 20 benda yang ada di kamar kamu. Ya, ditulis, kemudian dikumpulkan ke guru kamu. Selanjutnya kamu tolong kerjakan tugas ini. Answer the question based on the picture below. Jawab pertanyaannya berdasarkan gambar di bawah ini. Di sini ada how many glasses in the kitchen. Kamu cara jawabnya gini ya, how many glasses in the kitchen? There are, itu ada berapa gelasnya jumlahnya? Oh, ada 6. There are 6 glasses in the kitchen. Seperti itu ya. Lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.